Teks cerpen bagian 2 kelas 9 semester ganjil. Oleh Herni Nilawati, SPD MPDI, MTSN 1 Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga hari ini kalian sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berjumpa lagi bersama Bu Herni dengan materi teks cerpen bagian 2. Teks cerpen mempunyai kompetensi dasar sebagai berikut. 3.6 Menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. 4.6 Mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Adapun tujuan pembelajarannya, melalui belajar teks cerpen siswa dapat 1. Siswa dapat menelaah struktur cerpen. 2. Siswa dapat menelaah unsur kebahasaan cerpen. 3. Siswa dapat menyusun dan menulis cerpen. Mari kita belajar tentang struktur teks cerpen. Struktur teks cerpen dibedakan menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah abstrak, kedua orientasi, ketiga komplikasi, keempat evaluasi, kelima resolusi, keenam koda. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu tentang struktur teks cerpen. 1. Abstrak. Abstrak merupakan ringkasan atau inti cerita yang akan dikembangkan menjadi rangkaian peristiwa. Abstrak bersifat opsional, artinya sebuah teks cerpen boleh tidak memakai abstrak. 2. Orientasi. Orientasi adalah struktur yang berisi pengenalan latar cerita yang berkaitan dengan waktu, suasana, dan tempat di dalam cerpen. 3. Komplikasi. Komplikasi berisi urutan kejadian yang dihubungkan secara sebab akibat. Pada struktur ini, pembaca cerpen mendapatkan sajian karakter atau watak pelaku cerita karena beberapa kerumitan mulai bermunculan. 4. Evaluasi. Evaluasi adalah struktur konflik yang terjadi yang mengarah pada klimaks atau puncak masalah. Selanjutnya, mulai mendapatkan pemecahan atau penyelesaian masalah. 5. Resolusi. Resolusi adalah struktur di mana pengarang mengungkapkan solusi dari berbagai permasalahan yang dialami oleh tokoh. 6. Koda. Merupakan nilai-nilai atau pelajaran yang dapat dipetik dari sebuah teks cerpen oleh pembaca. Koda juga bersifat opsional, boleh ada, boleh juga tidak ada.
Mari kita belajar bersama menelaah struktur teks cerpen. Kita menelaah cerpen berjudul Senyum Karyamin, karya Ahmad Tohari. Kita menelaah dari unsur abstrak. Mereka tertawa bersama. Mereka, para pengepul batu itu, memang pandai bergembira dengan cara menertawakan diri mereka sendiri. Dan Karyamin tidak ikut tertawa, melainkan cukup tersenyum. Bagi mereka, tawa atau senyum sama-sama sah sebagai perlindungan terakhir. Tawa dan senyum bagi mereka adalah simbol kemenangan terhadap tengkulak, terhadap rendahnya harga batu, atau terhadap licinnya tanjakan. Pagi itu, senyum Karyamin pun menjadi tanda kemenangan atas perutnya yang sudah mulai melilit dan matanya yang berkunang-kunang. Bagian orientasi. Kita amati bagian orientasi. Karyamin melangkah pelan dan sangat hati-hati. Beban yang menekan pundaknya adalah pikulan yang digantungi 2 keranjang batu kali. Jalan tanah yang sedang didakinya sudah licin dibasahi air yang menetes dari tubuh Karyamin dan kawan-kawan yang pulang balik mengangkat batu dari sungai ke pangkalan material di atas sana. Karyamin sudah berpengalaman agar setiap perjalanannya selamat, yakni berjalan menanjak sambil menjaga agar titik berat beban dan badannya tetap berada pada telapak kaki kiri atau kanannya. Pemindahan titik berat dari kaki kiri ke kaki kanannya pun harus dilakukan dengan baik. Karyamin harus memperhitungkan tarikan nafas serta ayunan tangan demi keseimbangan yang sempurna. Berikutnya adalah bagian komplikasi. Sebelum habis mendaki tanjakan, Karyamin mendadak berhenti. Dia melihat 2 buah sepeda jengki diparkir di halaman rumahnya. Denging dalam telinganya terdengar semakin nyaring. Kunang-kunang di matanya pun semakin banyak. Maka Karyamin pun sungguh-sungguh berhenti dan termangu. Dibayangkan istrinya yang sedang sakit harus menghadapi 2 penagih bank harian. Padahal Karyamin tahu istrinya tidak mampu membayar kewajiban hari ini, hari esok, hari lusa, dan entah hingga kapan. Seperti entah kapan datangnya tengkulak yang telah setengah bulan membawa batunya. Bagian evaluasi. Yah, kamu memang beling, Min. Di gerumbul ini hanya kamu yang belum berpartisipasi. Hanya kamu yang belum setor uang dana Afrika. Dana untuk menolong orang-orang yang kelaparan di sana. Nah, sekarang hari terakhir. Aku tak mau lebih lama kau persulit. Karyamin mendengar suara napas sendiri. Samar-samar, Karyamin juga mendengar detak jantung sendiri. Tetapi Karyamin tidak melihat bibir sendiri yang mulai menyungging senyum. 5. Resolusi. Kali ini Karyamin tidak hanya tersenyum, melainkan tertawa keras-keras. Demikian keras sehingga mengundang 1000 lebah masuk ke telinganya, 1000 kunang masuk ke matanya,
Lambungnya yang gampang berguncang-guncang dan merapuhkan keseimbangan seluruh tubuhnya. Ketika melihat tubuh Karyamin jatuh terguling ke lembah, Pak Mamong berusaha menahannya. Sayang gagal. Demikian analisis struktur teks cerpen. Mari kita belajar tentang kaidah kebahasaan cerpen. 1. Memuat kata sifat yang mendeskripsikan pelaku, seperti penampilan fisik, juga kepribadian tokoh yang diceritakan dalam cerpen. Misalnya, sosoknya yang tinggi atau perawakannya yang gagah, rambutnya yang beruban, dan sifat tokoh lainnya. 2. Memuat kata keterangan untuk mendeskripsikan waktu, tempat, dan suasana. Misalnya, di pagi hari yang cerah, di kebun bambu yang rimbun dengan dedaunan, dan lain sebagainya. 3. Di dalam teks cerpen juga menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung dalam percakapan. Contoh kalimat langsung. Hati-hati di jalan, Sinta, pesan ibu. Contoh kalimat tak langsung. Ibu berpesan kepada Sinta untuk berhati-hati. Ciri-ciri kalimat langsung menggunakan tanda petik, sedangkan kalimat tidak langsung tidak menggunakan tanda petik. 4. Menggunakan pilihan kata agar cerpen menarik. Contoh, tetapi Karyamin tidak melihat bibir sendiri yang mulai menyungging senyum. 5. Bahasa yang digunakan tidak baku dan tidak formal. 6. Bisa menggunakan gaya bahasa perbandingan, pertentangan, pertautan, ataupun perulangan. Demikian anak-anakku pembelajaran tentang teks cerpen bagian 2. Selamat belajar dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.